Amin. Silahkan duduk, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, bagaimana tahun yang baru ini? Ya, sudah mendapat tantangan-tantangan yang baru, saudara. Dan kiranya Tuhan terus menolong setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di tahun yang baru ini seri pengajaran firman Tuhan. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan belajar tentang khotbah di bukit. Di mana khotbah di bukit ini adalah khotbah dari Yesus sendiri. Kalau saudara sering mendengar pendeta khotbah ya, kali ini Yesus sendiri berkhotbah dan dicatat oleh Rasul Matius. Dan kita akan belajar tentang khotbah di bukit dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 selama beberapa minggu ke depan. Dan ada banyak hal, ada banyak topik yang Yesus ajar kepada murid-muridnya. Yesus mengajar tentang hukum Taurat, Yesus mengajar tentang kemarahan, Yesus mengajar tentang perjinahan, perceraian, bersumpah, berdoa, berpuasa, dan ada banyak hal lainnya. Dan kita akan pelan-pelan mempelajari khotbah Yesus ini. Dan menarik sekali saudara, kenapa khotbah di bukit? Karena ada seorang teolog yang bernama John Stott, dia berkata, khotbah di bukit ini merupakan pengajaran Yesus yang paling terkenal. Tapi paling sulit dipahami dan paling sedikit ditaati. Wah, saya percaya setiap kita pasti tahu khotbah di bukit, bukan? Setidaknya setiap orang Kristen pasti tahu doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah bagian dari khotbah di bukit. Paling terkenal. Tapi khotbah di bukit juga paling sulit dipahami. Bagaimana mungkin kita ditampar pipi kanan, kita kasih pipi kiri? Bagaimana bisa kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu? Sulit untuk dipahami, bukan? Dan terlebih paling sedikit ditaati. Oleh karena itu, dalam beberapa minggu ke depan kita akan belajar dan bertumbuh bersama-sama dari seri pengajaran khotbah di bukit ini. Amin, saudara. Dan saya sangat excited sekali untuk mengajarkan hal ini dan belajar bersama-sama. Nah, minggu ini kita mau belajar dari bagian awal khotbah di bukit, yaitu Matius pasal 5. Mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12. Dan judul khotbah pagi ini adalah resep kebahagiaan sejati. Mari kita mau baca bergantian Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Saya akan baca ayat ganjil, saudara akan baca ayat genap. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita perlu tahu konteks atau situasinya terlebih dahulu. Di ayat 1 sampai ayat 2 tadi jelas dikatakan bahwa pada saat Yesus naik ke atas bukit dan dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan Yesus berbicara serta mengajar mereka. Jadi
khotbah di bukit ini memang ditujukan kepada para pengikut Kristus. Di dalamnya tidak ada seruan untuk bertobat, artinya harus percaya Yesus, karena mereka yang ada di situ sebenarnya sudah percaya Yesus. Mereka yang ada di situ sudah mengikut Yesus, murid-murid Yesus. Sehingga khotbah di bukit ini sesungguhnya adalah pengajaran tentang kehidupan yang seharusnya dijalani oleh seorang pengikut Kristus. Sekali lagi bahwa khotbah di bukit ini adalah pengajaran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan dalam konteks kita sekarang, kita adalah murid-murid Kristus, amin. Dan inilah yang seharusnya kita hidupi sebagai seorang Kristen. Inilah yang seharusnya kita hidupi sebagai pengikut Kristus. Tapi sekali lagi seperti John Stott tadi berkata, sayang sekali khotbah di bukit ini adalah paling sulit dipahami dan paling sedikit ditaati oleh orang Kristen. Padahal ini adalah pengajaran yang seharusnya dijalani seorang Kristen. Nah, menarik juga dari seluruh rangkaian khotbah di bukit, yang paling awal Yesus ajarkan adalah berkaitan dengan kebahagiaan. Tadi kita melihat ada 8 ucapan bahagia. Kenapa Yesus memulai khotbahnya tentang kebahagiaan? Tahukah saudara, pada saat sebuah penelitian ditanyakan kepada manusia, kepada 100 orang yang sama memiliki jawaban yang satu. Apa yang kamu cari dalam hidupmu? Apa yang paling kamu inginkan di dalam kehidupanmu? Dan penelitian itu menyatakan 100 orang yang ditanya pertanyaan ini menjawab satu jawaban, yaitu ingin bahagia. Bukankah kalau kita mau jujur, kita juga ingin bahagia? Kenapa kita menikah? Karena kita ingin bahagia. Kenapa kita bekerja? Karena kita ingin memiliki kehidupan yang layak sehingga kita bisa bahagia. Atau kita ingin anak-anak dan pasangan kita bahagia. Tidak ada orang yang bangun pagi lalu berkata, hari ini saya mau sengsara. Nggak ada kan? Semua manusia ingin bahagia. Bahkan kalau ada orang yang kita lihat suka menyiksa diri, ya, atau mungkin zaman sekarang banyak anak-anak itu melakukan self-harm seperti menyayat-nyayat. Kita pikir, wah, dia nggak ingin bahagia. Salah, saudara. Justru mereka melakukan itu untuk mencari kebahagiaan. Mereka melakukan itu untuk mencari kesenangan. Sehingga pada faktanya semua manusia ingin bahagia. Dan jangan salah, Allah kita tidak anti dengan kebahagiaan. Buktinya apa? Buktinya Allah menciptakan dunia yang begitu indah, bukan? Gunung, laut, bintang, bulan. Bahkan pada awal penciptaan dikatakan semuanya sungguh amat baik. Tuhan menciptakan dunia yang indah untuk dinikmati Adam dan Hawa pada saat itu. Tuhan memberikan kapasitas kepada manusia untuk menikmati segala sesuatu. Jadi Tuhan tidak anti kebahagiaan. Tapi masalahnya adalah yang dipahami manusia berdosa ini tentang kebahagiaan seringkali dan punya kecenderungan bertolak belakang dari kebahagiaan versinya Tuhan. Kebahagiaan yang dipahami manusia bersifat semu, bersifat sementara. Kita sering mendapati resep bahagia seperti ini. Oh, saya akan bahagia kalau ekonomi saya aman. Kalau anak-anak sukses, hidup saya akan bahagia. Kalau orang bisa mengasihi saya, orang bisa menerima saya, hati saya akan bahagia. Masalahnya adalah semua itu semu dan rapuh, bukan? Uang bisa habis, hubungan bisa rusak,
reputasi bisa jatuh. Dan kalau semuanya runtuh, apakah berarti kita menjadi orang yang tidak bahagia? Karena itulah yang terjadi dalam dunia ini. Dunia ini memiliki resep kebahagiaan yang salah, sehingga pada saat resep itu tidak berlaku dalam hidupnya, mereka merasa hidup mereka tidak bahagia dan tidak bisa menikmati kehidupan ini. Tidak jarang banyak daripada manusia yang memilih mengakhiri hidup mereka. Maka dari itu di awal khotbahnya Yesus mengajarkan tentang kebahagiaan. Ada 8 ucapan bahagia di sini, di mana Yesus sedang memberi kepada kita resep kebahagiaan yang sejati. Amin, saudara. Dan seperti sebuah resep, kita nggak bisa pilih-pilih. Oh, dari 8 ucapan bahagia saya pengen yang ini sama yang ini. Yang bagian terakhir, apalagi kan kamu akan dianiaya. Aduh, saya nggak usah. Saya mau berbahagia yang bagian miskin di hadapan Tuhan, yang berduka cita, tapi yang lain saya nggak mau. Oh, nggak bisa seperti itu, saudara. Seperti resep, kalau saudara dikasih resep dan saudara melewatkan 1 atau 2 bahan, apa yang terjadi? Rasanya beda, apalagi mungkin makanannya jadi tidak enak, betul? Demikian juga ucapan bahagia dalam Matius pasal 5 ini gak bisa dipilih-pilih. Semuanya harus ada. Dan ada 3 garis besar resep kebahagiaan sejati yang mau kita pelajari. Yang pertama, mari kita lihat ayat 3 sampai ayat 5. Boleh saya minta satu orang bantu saya bacakan? Amin. Apa maksud dari semua ini sih? Mari saya jelaskan satu persatu. 3 ucapan bahagia yang pertama memiliki satu topik yang sama. Kata miskin di hadapan Allah di sini bukan bersifat ekonomi. Tetapi miskin di hadapan Allah merupakan sebuah kesadaran bahwa dia tidak punya apa-apa. Memang ada banyak jenis kemiskinan, tetapi di dalam bahasa aslinya, miskin ini adalah orang yang kalau tidak ada yang memberi, dia nggak bisa hidup. Itu kata miskin dalam bahasa asli. Jadi orang miskin di hadapan Allah, itu dia sadar bahwa kalau bukan Tuhan, dia nggak bisa hidup. Dia tidak punya apa-apa, dia tidak memiliki apapun untuk bisa dibanggakan, untuk bisa dimuliakan, dia tidak bisa memiliki apapun untuk bisa hidup sama sekali. Jika tidak karena Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah. Jadi ini bukan berarti tentang soal ekonomi, karena faktanya ada orang kaya secara ekonomi, tetapi dia sadar bahwa hidupnya semua karena Tuhan. Di hadapan Tuhan, dia miskin dan dia berbahagia. Tapi ada juga orang yang secara ekonomi miskin, tetapi merasa dirinya bangga, merasa dirinya hebat, merasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Disitulah dia di hadapan Tuhan bukan miskin. Lalu kata berduka cita, berbahagialah orang yang berduka cita. Bukan berarti tentang kehilangan, ada saudara yang meninggal, bukan. Kalau kita membaca kitab Perjanjian Baru, Paulus mengatakan, aku bangga karena kamu berduka cita atas dosamu. Dan duka citamu itu membawa kepada pertobatan. Jadi duka cita ini merujuk kepada penyesalan yang mendalam atas dosa kita. Karena ada banyak orang yang sudah berdosa, ada banyak orang yang salah, tapi tidak merasa salah. Paling banyak itu, saudara bisa temukan di 2 tempat.
Yang pertama di jalan raya. Saudara pernah enggak ketemu orang yang udah, kita itu sudah di sebelah kanan mau ke kanan, mau apa ya, terus tiba-tiba ada yang nyelip jadi mau ke kanan, jadi kayak mau tabrakan gitu. Nanti kita udah gitu, wah malah jadi marah-marah, loh jadi yang salah tuh sebenarnya siapa? Dan beberapa waktu ini kemarin saya juga ngalamin, sudah tahu jalan dari Pancoran itu kan nggak boleh ke pecinan kan, nggak boleh, forbidden. Nah kemarin 2 hari yang lalu, saya waktu mau pulang, saya mau belok ke Pancoran, lah ada motor kenceng lagi. Itu kalau bukan karena Tuhan udah kecelakaan saya. Ke kanan otomatis kan saya langsung kan gitu kan. Wah malah orangnya loh. Saya jadi bingung sebenarnya yang salah ini siapa. Inilah yang dimaksud dengan tidak berduka cita. Udah tahu salah tapi nggak merasa salah. Dan yang kedua, saudara tahu ada di mana paling banyak? Di rumah. Berapa banyak suami istri yang sebenarnya salah, tapi merasa, yo goro-goro kue. Ini semua karena kamu loh. Ini karena kamu. Enggak, ya kamu itu. Buktinya apa? Nanti kalau anaknya salah, yang disebut, lah itu anakmu itu loh, ya kan? Tapi kalau anaknya hebat, anakku kan gitu kan. Ini yang dimaksud bukan berduka cita. Berduka cita adalah orang yang merasa menyesal, merasa begitu sedih karena dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Itulah yang dialami oleh Daud dalam Mazmur pasal 51. Waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, kamu orang berdosa, Daud terpuruk, dia menangis, dia nggak perlu malu di hadapan orang-orang yang ada di tahta itu, di istananya, dia mengaku dosa. Itu yang disebut dengan berduka cita. Tapi masalahnya banyak orang Kristen bahkan yang menyebut dirinya Kristen melakukan kesalahan, salah bicara kepada pasangan, salah bertindak, tapi tidak merasa dirinya salah. Inilah yang disebut dengan tidak berduka cita. Sehingga kalau orang yang berduka cita, dia membutuhkan penghiburan akan juru selamat. Dalam khotbah Natal beberapa minggu yang lalu kita sadar, kita diingatkan kenapa Yesus datang sebagai seorang juru selamat, bukan sebagai seorang juru keuangan, karena masalah terbesar manusia adalah dosa. Tapi sayang sekali, tidak banyak orang sadar bahwa masalah utamanya adalah dosa. Sehingga dia nggak butuh penghiburan akan juru selamat. Tetapi orang yang berduka cita adalah orang yang berbahagia karena mereka dihibur oleh Sang Juru Selamat yang menebus dan membenarkan kehidupannya. Amin, saudara. Dan kata lemah lembut itu bukan berarti kayak orang Solo, minta maaf ya, bukan rasis atau gimana. Tapi kadang-kala kalau kita pikir orang lemah lembut itu kayak orang Solo yang enjih, boten, kalau kakinya diinjek, nuwun ngapura niku, sikil kok sikil ya, itu kakinya saya ini di atas kaki saya, tolong dipindahkan. Enggak seperti itu, saudara. Lemah lembut itu bukan begitu. Dalam bahasa aslinya, kata lemah lembut itu adalah kata kekuatan yang tunduk di bawah otoritas. Jadi orang yang lemah lembut bukan orang yang lemah. Sama seperti kita belajar tentang Kristus beberapa minggu yang lalu. Yesus tidak lemah, tetapi dia tunduk di bawah otoritas Allah Bapa. Dia memilih jalan kelemahan karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Dan itulah dikatakan lemah lembut. Dan orang yang lemah lembut dikatakan mereka akan memiliki bumi. Ini sama seperti kata penulis Amsal. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menguasai diri. Dia tunduk, takluk di bawah otoritas Allah.
Dan apa yang dimaksud oleh Yesus Kristus tentang 3 ucapan bahagia ini? Dari ketiga ucapan bahagia ini, Yesus sedang ingin menyatakan resep kebahagiaan yang pertama adalah ketergantungan total dan penuh kepada Allah. Kalau kita miskin di hadapan Allah, kita sadar bahwa hidup kita sepenuhnya adalah karena Tuhan. Bahkan kalau kita bisa hidup dengan segala kondisi kita masing-masing, itu karena Tuhan. Bahkan kalau kita bisa ke gereja, itu pun bukan karena kebaikan kita. Bahkan kalau kita bisa melakukan kebaikan sekalipun, itu sungguh adalah anugerah Tuhan yang memampukan. Amin, saudara. Orang yang berduka cita adalah orang yang sadar akan setiap kesalahannya dan dia tunduk di hadapan Tuhan, dia tersungkur, Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku, Tuhan aku rapuh dalam bagian ini, mampukan aku lagi. Orang yang lemah lembut, dia memang punya kekuatan tapi dia mau tunduk di dalam otoritas Tuhan. Artinya Yesus ingin menyatakan resep kebahagiaan yang pertama adalah fondasi yang paling dasar bagi pengikut Kristus, yaitu kebergantungan total penuh kepada Allah. Karena apa, saudara? Dunia memiliki resep yang berbeda. Dunia berkata, kalau kamu mau bahagia, kamu harus kuat. Kalau kamu mau bahagia, kamu harus kaya. Kamu harus pintar, kamu harus bisa. Semua ada di dalam diri kamu. Potensi ada di dalam diri kamu. Bahkan ada sebagian pengajaran yang mengatakan, kamu adalah Allah kecil. Tapi Yesus tidak berkata demikian. Yesus berkata, selama kamu masih merasa cukup kuat, selama kamu masih merasa cukup mampu, cukup benar tanpa Tuhan, kamu tidak akan pernah sungguh-sungguh bahagia. Halo? Seberapa banyak dari kita yang merasa bahwa kita harus mampu, kita harus bisa. Tetapi banyak kali pemahaman-pemahaman demikian membawa seseorang kepada rasa frustrasi, membawa seseorang kepada rasa kecewa. Kenapa Tuhan? Saya sudah berjuang, saya sudah berusaha. Kenapa hasilnya demikian? Kenapa Tuhan? Saya sudah rajin ke gereja, saya sudah melayani. Kenapa yang terjadi demikian? Sehingga tidak jarang justru mereka meninggalkan Tuhan. Karena sebagai pengikut Kristus, Yesus ingin memberikan dasar untuk kita terus punya hidup yang bergantung total kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini yang pertama. Banyak orang Kristen mengatakan saya punya Yesus, saya ke gereja. Tapi pada faktanya dalam melakukan setiap tindakannya, dalam menghadapi setiap permasalahannya, yang dia andalkan bukan Tuhan. Atau mungkin saya mengandalkan Tuhan dalam anak saya, tetapi dalam bisnis saya tidak mengandalkan Tuhan. Memiliki kemampuan sendiri, logika sendiri. Atau saya bergantung kepada Tuhan dalam sakit saya. Tapi pada saat saya sudah sembuh, ya saya ngapain bergantung sama Tuhan lagi, toh saya sudah sembuh. Dan inilah yang disebut sama Tuhan, bukan orang yang berbahagia. Kebahagiaan sejati dimulai pada saat kita berhenti berkata, aku bisa sendiri, aku mampu kok, aku kuat kok. Tetapi kita mulai berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau sepenuhnya dalam hidupku. Amin, saudara. Ini yang pertama. Oleh karena itu kita perlu bertanya dalam diri kita. Adakah area-area kehidupan kita di mana kita masih lebih mengandalkan kekuatan, pengalaman kita,
atau kendali diri kita sendiri daripada kita bersandar kepada Tuhan. Dan apakah kita sungguh menyadari kebutuhan akan anugerah Allah, atau kita masih merasa cukup baik di hadapan Tuhan? Ya, Tuhan memilih saya karena saya benar, karena saya baik, karena Tuhan melihat saya ini mampu, saya ini lebih baik dari orang A dan orang B. Bukan demikian yang dimaksud oleh Tuhan. Pada saat Yesus bertemu, membawa murid-muridnya di bait Allah, bertemu dengan dua orang yang datang di bait Allah. Ada satu pemungut cukai, ada seorang imam, seorang Farisi. Seorang Farisi itu berkata, Tuhan, aku lebih baik dari orang itu. Aku sudah melakukan A, B, C, D. Aku memberi A, B, C, D. Tetapi orang pemungut cukai itu berkata, Tuhan, aku gak mampu, aku gak ada apa-apanya. Tolong aku. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pemungut cukai inilah yang pulang dan dibenarkan oleh Allah. Ini yang pertama, bagaimana kebergantungan kita kepada Tuhan. Apakah selama ini kita masih merasa cukup baik di hadapan Tuhan? Apakah selama ini masih ada area-area hidup kita yang kita tidak bergantung kepada Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, resep yang kedua. Mari kita baca ayat 6 sampai ayat 8. Satu orang boleh bantu saya bacakan? Amin. Di ayat 6 sampai ayat 8 ini ada 3 elemen yang Yesus sampaikan. Yang pertama, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara pernah lapar tidak? Kalau saudara lapar, apa yang ada di pikiran saudara? Nasi, makanan, ya kan? Pokoknya aku cari makanan. Kalau belum dapat makanan, wadah kemecer saudara. Gak bisa hilang itu di dalam otaknya. Harus cari makan gitu. Inilah yang dimaksud dengan lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus, di dalam pikirannya, dia akan memikirkan tentang kebenaran. Dia akan mencari kebenaran, dia akan memakan kebenaran itu, dia akan mencerna kebenaran itu. Seperti kata Pemazmur pasal yang pertama. Orang yang berbahagia adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, karena dia merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Orang yang lapar dan haus itu menunjukkan ada kebutuhan, ada kerinduan. Kalau enggak, aku enggak bisa. Waktu saudara bangun pagi, waktu saudara datang ke gereja, apakah kebenaran itu yang saudara haus, laparkan, yang saudara butuhkan? Atau yang saudara pikirkan, butuhkan adalah sesuatu hal lain yang bukan kebenaran? Apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan kita? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yesus berjanji memuaskan hasrat kita dengan kebenaran. Dan ada banyak orang yang mencari hal-hal yang lain, bukan kebenaran. Blaise Pascal, seorang teolog dan juga ilmuwan fisika, berkata, hati manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan satu lubang kosong. Manusia berusaha mengisi hatinya dengan segala sesuatu dan dia tidak akan pernah merasa puas. Tetapi pada saat kita mengisi hati yang kosong itu dengan kebenaran, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran adalah seorang pribadi, yaitu Yesus. Saat kita saat kita mengisi hati kita dengan Yesus, disitulah kita akan merasa puas. Amin, saudara.
Maka dari itu, di dalam bagian khotbah di bukit beberapa minggu yang akan datang, Yesus berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Lapar dan haus akan kebenaran. Dan kata kerinduan, ini orang nggak bisa tahu. Kadangkala kalau kita ngelihat orang kan, dia lapar apa enggak kan nggak tahu ya. Ini saudara sudah sarapan belum? Yang belum mungkin sudah memikir, habis ini makan apa ya? Kan saya nggak tahu, nggak kelihatan. Ini sesuatu yang ada di dalam. Begitu juga dengan murah hati. Murah hati dikatakan berbahagialah orang yang murah hati karena mereka beroleh kemurahan. Dalam pembahasan di dalam Alkitab yang mana saya tidak bisa sampaikan secara detail, kalau saudara mengikuti khotbah 5-6 tahun yang lalu, saya pernah membahas ini secara detail 1 minggu demi 1 minggu. Tetapi intinya adalah murah hati itu adalah sikap hati yang muncul dari hati yang bersyukur karena dia sudah menerima kemurahan Allah. Orang yang sadar hidupnya adalah pemberian Allah, hidupnya adalah anugerah Allah. Di dalam hatinya akan muncul rasa syukur dan itulah yang disebut dengan kemurahan hati. Amin, saudara. Dan itu kita tidak bisa melihat, itu ada di dalam. Begitu juga dengan aspek yang ketiga, yaitu suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Kata suci hatinya bukan berarti sempurna tanpa dosa. Tetapi suci hatinya dalam bahasa aslinya artinya dia tidak bermuka dua, dia tidak berpura-pura rohani. Karena pada masa Yesus mengajar, dan saya rasa sampai saat ini juga banyak, ada orang-orang yang mengatakan dirinya beragama, dirinya rohani. Kelihatannya ke gereja, kelihatannya baca Alkitab, kelihatannya berdoa, tetapi sebenarnya di dalam hatinya terdapat motivasi-motivasi yang lain. Dalam bagian yang lain, Yesus berkata, ada orang yang berdoa di jalan-jalan, ada orang yang berdoa di hadapan banyak orang. Sebenarnya di dalam hatinya, karena dia ingin dilihat. Sebenarnya di dalam hatinya, ada motivasi ingin dipuji, tidak suci, tidak murni, tidak tulus. Itu yang dimaksud dengan suci hatinya. Apa maksud dari ketiga aspek ini? Ketiga hal ini berfokus kepada apa yang ada di dalam hati. Setelah fondasi ketergantungan kepada Allah, Yesus masuk ke resep yang kedua, yaitu apa? Yang membuat seseorang bahagia adalah apa yang ada di dalam hatinya. Karena apa? Dunia memberikan resep yang berkebalikan. Dunia berkata, ubah kondisi luarmu, rumahnya dirubah lebih bagus, mobilnya dirubah lebih bagus, motornya dirubah lebih bagus, maka kamu akan bahagia. Apalagi dengan adanya sosial media sekarang, wah semua yang ada di luar itu kelihatannya membuat seseorang bahagia. Tetapi itu resep dunia, saudara. Karena resep daripada Yesus kebalikan. Bukan mengubah apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam. Amin, saudara. Ubah hatimu, fokus kepada apa yang di dalam hatimu, maka apapun kondisimu, apapun situasimu, kamu tetap berbahagia. Amin, saudara. Kamu tetap diberkati. Tetapi orang seringkali berpikir, ya yang di luar dulu diubah. Yang di luar dulu diberkati. No, hati saudara diubah. Hati saudara diberkati. Hati saudara diubah oleh Tuhan. Itulah yang akan membawa kebahagiaan. Kebahagiaan sejati bukan lahir dari apa yang ada di luar.
Yang di luar saudara bisa kelihatannya keren, apalagi di sosial media. Tapi saudara nggak tahu kan berapa banyak obat penenang yang diminum. Berapa banyak orang yang tangannya sudah banyak coretan-coretan. Zaman sekarang anak-anak itu bilang punya barcode. Jadi disilet-silet. Tapi kalau di sosial media, aduh, jalan-jalan ke luar negeri, punya ini dan punya itu. Bukan berarti kita nggak boleh punya. Tuhan bisa berkati. Tetapi ingat, bukan itu yang menjadi resep dan sumber kebahagiaan. Amin, saudara. Hati yang benar, hati yang terus dibentuk, hati yang terus dimurnikan, itulah yang akan menghasilkan kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu kita perlu bertanya, apa sih yang sebenarnya kita rindukan dan kejar dalam hidup kita? Apakah yang paling kita rindukan adalah kebenaran Allah yang bisa membentuk hati kita? Atau yang kita rindukan adalah hal-hal eksternal, hal-hal luar. Kalau itu aku nggak dapat, aku nggak bahagia. Kalau aku nggak punya itu, aku nggak bisa tenang dalam hidup ini. Dan itulah yang disebut oleh Yesus, bukan orang yang berbahagia. Apakah kehidupan rohani kita lebih menekankan penampilan luar, kelihatannya saleh, kelihatannya rohani, tapi sebenarnya hati kita di hadapan Tuhan tidak murni? Kita perlu menanyakan dua refleksi ini karena resep kebahagiaan yang kedua adalah apa yang ada di dalam hati saudara dan saya. Amin. Mari kita masuk ke resep yang terakhir. Di ayat 9 sampai ayat 12. Satu orang boleh bantu saya bacakan? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Di bagian yang ketiga ini ada dua ucapan bahagia. Yang pertama, berbahagialah orang yang membawa damai, dan yang kedua, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Maksudnya apa? Bagian ini mau menunjukkan bahwa iman sejati tidak berhenti di hati. Kalau tadi kan poin kedua, apa yang ada di hati. Tetapi Yesus enggak berhenti sampai di situ. Dia melanjutkan ucapan bahagianya. Karena iman itu tidak hanya berhenti di hati, tetapi terwujudkan, dinyatakan oleh tindakan kita. Iman sejati selalu menghasilkan tindakan, dan itulah yang disebut oleh Rasul Yakobus, adik Yesus. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena iman yang sejati itu pasti menghasilkan tindakan, sehingga salah jika ada pemahaman, ya kan Tuhan tahu hatiku. Benar, Tuhan tahu. Tetapi hati yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Amin, saudara. Jadi pembawa damai, apa maksudnya? Orang yang pembawa, kata pembawa, ya pembawa bendera pusaka, ya. Dia adalah orang yang aktif melakukan, menghadirkan damai Allah. Di mana? Di mana saja. Di rumah. Bagaimana rumah saudara masing-masing? Apakah kita membawa damai di rumah kita, atau justru kita membawa perpecahan dan konflik di rumah kita? Bagaimana relasi kita? Bagaimana di dalam doa kita? Karena semakin kita baca berita, dunia semakin bergoncang. Ada banyak sekali peperangan. Maukah kita berdoa buat mereka? Pembawa damai itu berarti secara aktif menghadirkan damai Allah. Lalu yang kedua, berbahagialah kamu
yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Menyatakan apa? Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, artinya dia mau hidup bagi Tuhan, meskipun nggak selalu nyaman. Dianiaya oleh sebab kebenaran bukan berarti kayak saudara harus mati seperti martir, tidak harus seperti itu. Tetapi fakta menyatakan bahwa hidup di dunia yang berdosa ini akan selalu bertentangan dengan prinsip kebenaran. Paling gampang lah anak-anak yang sekolah. Teman-temannya mencontek, saudara mau jujur, gak mencontek, apa yang akan terjadi? Saudara kena bully ya. Teman-temannya akan berkata, kamu ini sombong, gak mau aku temenan sama kamu. Itu yang disebut dengan dianiaya karena kebenaran. Orang-orang yang lain mabuk, merokok, minum, judi, kita mau jaga hidup kita dibilang cupu. Itu dianiaya oleh kebenaran. Tetapi orang bisa menganiaya karena apa? Karena ada tindakan yang kita lakukan. Amin, saudara. Dan inilah tindakan yang memuliakan Allah. Seringkali bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Apa yang dimaksud dengan kedua aspek ini? Yesus ingin mengatakan, berbahagialah pada saat kita bertindak buat kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita. Berkali-kali saya berusaha untuk membawa damai, tetapi kadangkala yang saya dapati, justru saya disalah mengertikan. Kalau untuk kepentingan diri sendiri, buat apa saya ngurusi orang lain? Buat apa saya ngurusi masalah orang? Tetapi inilah yang disebut dengan tindakan yang aktif. Bertindak bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri. Kalau orang dikatakan kalau kita mau egois, ya ngapain kita mau kelihatan pengikut Kristus? Ya sudahlah, orang ngomong kotor ya saya ikut ngomong kotor. Orang mau maki-maki, saya ikut maki-maki. Orang mau melakukan tindakan yang tidak benar, kita ikut-ikutan. Kita pasti tidak akan dianiaya oleh kebenaran. Tetapi kalau kita mau hidup untuk kemuliaan Tuhan, kita pasti akan mengalami aniaya. Kita pasti akan mengalami pertentangan karena dunia menentang kebenaran. Jangankan saudara, Yesus sang kebenaran itu loh disalibkan. Tetapi Tuhan mau berkata, berbahagialah. Memang hidup ini bukan tanpa masalah. Tetapi bahkan di tengah penderitaan sekalipun, Tuhan menjanjikan ada makna dan sukacita yang Tuhan berikan buat setiap umatnya. Amin, saudara. Dan itulah kenapa kita bisa berbahagia. Dan sekali lagi ini bertentangan dengan resep dunia. Karena resep dunia adalah kamu harus lakukan apapun untuk dirimu. Pikiran dirimu, kabeh semuanya tentang kamu, maka kamu akan bahagia. Tetapi Yesus berkata, barang siapa orang yang mempertahankan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Yesus berkata, lakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Maka apapun kondisimu, kamu akan berbahagia. Amin, saudara. Kalau tujuan hidup kita adalah untuk kepentingan diri kita, tidak ada orang yang mau melayani di dunia ini. Kalau orang hidup untuk kepentingan dirinya, gak ada orang yang mau berkorban. Kalau orang hanya hidup untuk kepentingan dirinya, gak ada panti asuhan, panti jompo, gak ada. Buat apa? Gak menguntungkan. Tetapi di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, kita belajar untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus.
melakukan apapun demi kemuliaan Tuhan. Dan saya mau menutup dengan sebuah kisah tentang seorang muda yang bernama Jim Elliot. Jim Elliot adalah seorang muda, dia lulusan universitas yang bergengsi, dia cerdas, dia pandai banyak bahasa, dia punya masa depan yang menjanjikan. Kalau dunia menilai orang ini adalah orang yang berbahagia, dia punya karir, dia punya reputasi, dia punya uang, dia punya kenyamanan. Tetapi ada satu momen dalam hidupnya, Tuhan memanggil Jim untuk pergi ke sebuah suku di Ekuador. Singkat cerita, Jim dan 4 temannya pergi ke Ekuador di tahun 1956. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka dibunuh. Menurut dunia, hidup Jim Elliot adalah kebodohan dan kegagalan. Dia punya masa depan yang indah, dia serahkan untuk pergi ke suku yang berbahaya. Dia mati muda tanpa hasil apapun. Tapi dalam jurnalnya, sebelum mati dia menulis sebuah perkataan yang terkenal. Orang yang memberikan apa yang tidak dapat dia pertahankan untuk mendapatkan apa yang tidak dapat hilang, bukan orang yang bodoh. Jim memberikan hidupnya karena dia sadar dia nggak bisa mempertahankan hidupnya. Dia mendapatkan apa yang tidak dapat hilang. Apa itu? Kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Dan orang yang hidup untuk kemuliaan Tuhan bukanlah orang yang bodoh. Dan apa yang terjadi? Setelah kematian Jim, istri Jim bersama dengan beberapa perempuan, janda-janda dari 5 total 5 orang yang meninggal, kembali ke suku itu, datang memperkenalkan diri, memberitakan Injil, dan suku itu menerima Injil, dan bahkan para pembunuh Jim dan 4 teman yang lain akhirnya bertobat dan mengenal Kristus. Sampai Ekuador, ada masa di mana negara ini menjadi negara pengikut Kristus. Bagi dunia, kehidupan Jim adalah kehidupan yang tidak berbahagia, kehidupan yang gagal, kehidupan yang bodoh. Tetapi dia menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, dan dia disebut sebagai orang yang berbahagia. Buku-buku mencatat bahkan sampai saat ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Perlu kita mempertanyakan, selama ini dalam keputusan-keputusan kita, apa sih yang kita pertimbangkan? Apakah kita memutuskan karena kepentingan diri kita atau kemuliaan Tuhan? Pada saat saya mengambil keputusan ini tuh untuk diriku, kenyamananku, keinginanku, atau aku melakukan kebenaran Tuhan. Dan seringkali melakukan kebenaran dan memuliakan Tuhan itu tidak nyaman memang. Tapi kita perlu mempertanyakan itu dan merenungkan itu dalam hidup kita. Keputusan-keputusan kita itu selama ini untuk siapa? Dan saya mengajak untuk kita melakukan tindakan yang nyata. Apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, memuliakan Dia. Karena orang yang menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, dialah justru orang yang berbahagia. Amin, saudara. Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, kita tutup Alkitab kita. Kalau Dia melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, Dia nyaman sebagai pribadi Allah kedua di surga. Tetapi karena kehendak Bapa, Dia turun ke dunia,
mengosongkan dirinya sebagai manusia. Bahkan di titik terakhir pada saat dia ada di Getsemani, dia berkata, aku gak kuat, lalukanlah cawan ini. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan Filipi 2 mencatat, kepada Yesus diberikan segala kuasa. Segala nama yang ada di dunia tunduk di dalam nama Yesus. Karena saudara, kita tidak akan pernah benar-benar hidup sampai kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak akan pernah benar-benar bahagia jika kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan kehilangan segalanya, justru menemukan segalanya. Dan itulah resep kebahagiaan yang Yesus berikan buat umat, buat pengikutnya, buat murid-muridnya. Resep kebahagiaannya berbeda dengan resep dunia ini, bertolak belakang. Bahkan mungkin dunia akan berkata kamu bodoh, menyerahkan hidupmu, melayani orang-orang yang mungkin tidak menghargai. Tetapi di hadapan Tuhan bukanlah kebodohan orang yang menyerahkan hidupnya dan melakukan tindakan-tindakan untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau ambil perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari kita mau berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami umat-Mu bersyukur karena kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kebahagiaan kami bukanlah kebahagiaan seperti yang dunia berikan, bukan seperti yang dunia resepkan. Karena resep daripada dunia ini adalah semu, resep dari dunia ini adalah rapuh. Tapi resep daripada Tuhan adalah kebahagiaan yang sejati, yang tidak pernah bisa hilang di dalam hidup kami. Apapun situasi yang kami hadapi, apapun kondisi yang kami alami, kami tetap berbahagia. Tolong setiap umat-Mu di tempat ini untuk sungguh-sungguh bergantung total dan penuh kepada Tuhan. Tolong untuk setiap kami untuk terus menyadari bahwa apa yang di dalam hati kami Engkau mau terus ubahkan, Engkau mau terus sucikan. Dan apa yang kami lakukan, biarlah kami lakukan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Karena kami sadar kami adalah umat yang sudah ditebus, dan kebahagiaan kami hanya bersumber kepada-Mu saja. Tuhan, layakkan umat-Mu untuk menikmati roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu. Sucikan kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.